kemarin kita bahas itu kan mumpung kita memang ada di bibir Pantai Watulo juga ya. Jadi katanya saudara Sutris tadi, Pak Sutris tadi, bahwa Palung ternyata berubah-ubah posisinya. Ya, ini perlu kita luruskan. Jadi kalau dari Pak Toto tadi, Pak Tori tadi kan kemarin mengatakan bahwa Palung itu ada 4 titik, kan? 4 titik. Ya. Dan ternyata dari warga setempat Palung itu berubah-ubah dan berpindah-pindah. Ya, saya klarifikasi kalau soal Palung itu. Jadi palung-palung yang sudah saya klaim ada 4 titik itu ternyata itu artikel lama. Jadi mungkin Palung itu mengalami update setiap tahunnya, Pak. Jadi dari iklim, cuaca, angin, ombak besar. Jadi ada artikel lama itu maksudnya? Ya, berita lama. Oh, berita lama. Saya baca berita lama dan berita itu memang dulu memang terjadi, memang sampai ada 4 palung di Watulo. Jadi ternyata dari warga sini mengklaim ada palung itu berubah-ubah. Kadang ada 5 juga. Iya, gitu Mas Eri ya? Iya, atau banyak. Atau Bapak dari Gunung Medus ya, Bapak aslinya? Saya aslinya Gunung Medus. Dan aslinya Dongkaji, saya tetangganya Mas Renal. Oh. Iya, gitu Dongkaji. Gitu. Oke. Dan ngomongin Palung masalah terus. Palung ini penting. Penting. Jadi buat masyarakat, wisatawan daerah lokal maupun manca desa, manca Jember. Jadi saya menginstruksikan kalau berlibur ke Pantai Watulo tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tentunya juga jaga jangan sampai nggak pakai masker, Mas. Maskernya ketinggalan tadi. Oh, ternyata pelanggar juga. Oke, Mas Tomo. Soal Palung, Mas. Soal Palung ya, bagi warga setempat ataupun yang jauh dari Pantai Watulo biasanya tidak tahu terjadinya Palung ya. Yang lebih jelasnya itu asli dari warga sini ini. Malah tiganya aku. Berlempar lagi. Asli warga Palung, Mas. sini. Palung, Mas. Palung soal gimana ya? Ya, bagaimana masyarakat menyikapi atau memprediksi bahwa itu kawasan Palung dan kita harus menjauhi kawasan itu. Intinya kita nggak usah berenang ke laut. Nggak boleh mandi. Mandi itu aman. Ya, itu adalah jawaban Ya, paling itu mutlak. cerita pungkas, Mas. Lah, makanya Ini kan ngomongin Palung itu terjadinya seperti apa? Apa kan nggak bahaya di Palung, nggak usah mandi. Apa mungkin karena angin terus kemudian meningkat ombaknya itu akhirnya terjadi Palung? Yang sering terjadi Yang terjadi Palung coba di zoom. Mana? Di mana kira-kira? Itu daerah sana itu Nanti coba di garis merah ya. Oke, nanti tak kasih tanda panah itu. pasti bukan. Dan juga ada ini pesan-pesan buat kita masyarakat buat teman-teman supaya kita meminimalisir palung. Sarannya apa? Gitu? Sarannya satu, menjaga alam semua, juga menjaga etika. Sarannya apa? Dan sarannya kita membuat. Ya sarannya pokoknya ya jangan menyepelekan ombak. Biasanya besar terjadi Palung sementara itu katanya warga sini. Tapi yang sedikit ekstrim harus antisipasi karena terjadinya Palung itu sewaktu-waktu terjadi. Entah di tikungan sana biasanya terjadi sering tuh pas di tikungan tadi video sudah dijelaskan menurut warga setempat ini. Tapi di titik manapun sering juga terjadi. Dan intinya kita sebagai masyarakat pelancong harus selalu meminta petunjuk atau saran dari warga setempat dan juga pihak keamanan. Oke. Biar tidak. Dan ini adalah kata pamungkas dari bos kita. Tokoh kita yang paling tua. Oh ya, ini oke. Dan warga asli juga. Bagaimana Kalau soal menurut saya ini dulu banyak pandannya dulu. ada pandan gitu. Banyak pandannya dulu. Sekarang nggak ada. Ya, ini ngomongin Palung, pandan. Oke, terima kasih pandannya. Saat ini kami masih memperdebatkan soal pergeseran tanah yang terjadi di Watulo. Jadi ada klaim ini salah satu warga sini bahwa Pantai Watulonya itu bergerak semakin menjauhi laut. Nah, ini lagi kita tumbas ditandai. Menurut pengamat wisata teman saya ini bagaimana Pak argumen soal tadi klaim yang apakah memang bisa waktu sebesar itu bergeser gara-gara ombak yang terus-menerus menerjang? Ya memang apa ya, sesuai dengan ayat-ayat ya kita ini berpedoman pada agama juga. Ya merujuk ke Al-Quran Al-Quran juga istilahnya gitu. Tapi kalau persisnya saya takut salah juga. Di situ tuh kalau nggak salah, tapi juga jangan di ini ya. Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa memang bumi ini dihamparkan dan langit itu sebagai atap dan gunung-gunung itu sebagai pasaknya. Iya. Dan ternyata para arkeolog dan para ilmuwan itu mengatakan memang gunung-gunung itu bergerak. Dan itu ilmuwan sepakat bahwa gunung-gunung ternyata bergerak dan merujuk pada Al-Quran itu sendiri.
Tapi mengenai mungkin sebongkah batu atau mungkin Wong Jawa gumuk kali ya. Gumuk, Mas. Ya. Betul. Gunung tapi kecil tuh kan Kecil, gumuk gitu gumuk, ya. iya. Tapi katanya warga yang tolong dilihatin, katanya warga yang namanya Mas Sutris itu Ini ada salah satu saksi mata. katanya bergerak gitu ya, Gunung Watulo itu. Maksudnya bergerak seharusnya kena apa namanya terkikisnya pantai ini otomatis kan gunung tersebut tuh pasti dia akan menonjol lebih ke tengah kan karena yang Iya. di pinggir kan kekikis. Ini kenyataannya tidak. Dia kayak seakan-akan juga ikut ke sini gitu. Gitu ya. Nah, Jadi- cuman penjelasannya sih mungkin secara ilmiahnya belum ya. Belum. Cuman lihat kasat mata seperti itu. Iya. Jadi kalau ada teori yang mengatakan pergeseran batu atau gunung itu dikarenakan ombak, itu kayaknya Iya. masih kita dalami lagi. Iya. Masih Tapi kita dalami. tapi nggak ada salahnya juga, ada salah satu warga teman kita ini juga Iya. arkeolog juga. Ya, Coba sekarang ditanyakan pemirsa, ya. Mas Tomo, Nah. ya, ini adalah salah satu Dia juga pengamat. nyambi di Baloan juga tapi ilmuwan gitu. Bagaimana Mas soal apa rumor yang beredar di masyarakat bahwa Watulo itu pantai Watulo itu batunya itu bergerak menjauhi air laut, menjauhi pantai yang sesungguhnya. Ya intinya begini, intinya itu percaya tidak percaya. Jadi masih Ada pro kontra gitu. Ah, ada unsur mistisnya. Ada unsur mistis. Iya. Kalau ini masuk akal ini untuk mistis. Tapi kayaknya kurang ilmiah kalau ngomong. Enggak alkitabiah kalau itu. Kalau mistis itu jangan dipautkan dengan ilmiah, Mas. Ini Oh, gitu. mistis. Jadi makanya tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Apa kita coba Soal kita rangkum ini, apa kita biarkan? Apa kita jongkrokkan ke laut jangan. aja? Soalnya ini yang menerangkan orang yang lahir di sini. Nah di sini. Nah, Jadi saksi mata gitu mulai ya. dari kecil dia sudah tahu patokannya bu itu mau. Dan dia tahu denah atau Itu tempat-tempat jarene iki. asli ya. Bukan rumor lagi lah menurutnya. Tapi kalau yang katanya saudara Sutris tadi gimana? Ini adalah Mas Sutris, salah satu rekan Asli kami warga juga, sini. asli warga sini. Yang Dia lahir itu di salah sini. satu warga yang memang tahu sejarah apa yang terjadi di Watulo. Ini memang benar, sampean itu menganggap bahwa pantai itu bergerak, Bukan pantainya bergerak, Mas. batunya ya. Yang bergerak itu air lautnya, Mas. Akhirnya ya itu Mas. Gampang Itu, ngomong. Itu salah total. itu ya itu adalah Itu kesalahan mutlak. kalau batunya. Batunya ternyata dari kita bergerak. salah tanggap. Oh gitu. Bukan batunya yang bergerak, ternyata pantainya. Pantainya. Nah, ini Airnya bergerak. saya terus terang jadi bingung lagi. Jadi kita ya jadi memang airnya bergerak dan kita lihat itu airnya memang ombaknya terus bergerak. Ya, dan Jadi akunmu ini termasuk membahayakan kalau ini perluas. terima kasih, ini video dari saya, mudah-mudahan kita ambil saja hikmahnya, sisi baiknya, kita buang sisi salah dan buruknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tasakuran Dan Mas Tomo juga gitu. dan semua kerabat Ya. Pandawa Rekod. Ya, dari Pandawa Rekod. Oke. Amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Segala bisnis yang dijalankan dapat ridho. Amin. Amin. Oke, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Langsung, dongan ini enggak. Langsung. Ayo. Baik, ini ada sesi doa. Amin. Amin. Davi. Amin. Davi. Amin. Davi. Doa Igam. Amin. 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 Alhamdulillah. Para hadirin, berikut disusul saat pemotongan ikan. Pemotongan ikan. Oke. Oke, mangga.